Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita simak bersama kajian Islam Malingnya yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Ma'mur Perumahan Telaga Sakinah Cikarang Barat Bekasi. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Mengingat kematian adalah obat kelalaian. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Mengingat kematian bisa menyadarkan kita yang lupa, membangunkan kita yang terlelap oleh fitnah-fitnah dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan atau memerintahkan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, pemutus kenikmatan. Maksudnya adalah al-maut, kematian. Karena lupa mati, lupa akhirat, membuat kita lalai dan lengah akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Membuat kita terlena sehingga kita semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam hari ini jemaah semuanya, kita bersama sebuah hadis yang panjang, tapi maknanya sangat dahsyat. Kita akan baca hadis itu satu persatu, lalu kita ambil pelajaran-pelajaran. Hadis yang menceritakan tentang perjalanan ruh menuju alam barzah. Mungkin jarang di antara kita yang membaca hadis ini secara terperinci dari awal hingga akhir. Malam ini kita baca. Tapi karena waktu kita terbatas, saya akan baca, saya maknakan, jelaskan maknanya, setiap penggalan-penggalan sambil kita ambil pelajaran. Jadi penjelasannya tidak akan terlalu panjang dan lebar. Fokus kepada hadis yang kita baca ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Kita stop di sini dulu, kita pahami. Al-Bara bin Azib menceritakan, kami pernah keluar, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansar. Wantahaina ilal qabri,
Lalu sampailah kami ke kuburan. Walamma yulhad, dan kuburan tersebut belum selesai penggaliannya. Jadi masih proses digali dan dibuatkan lahad. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, ini mengajarkan kepada kita sunnah tasyyi' atau ittiba' atau syuhud jenazah seorang muslim. Keutamaan mengikuti, mengantar jenazah seorang muslim. Menyelenggarakan jenazah seorang muslim, mulai dari memandikan, kemudian menyolatkan, lalu mengantar sampai ke kuburan, sampai selesai dikuburkan, itu sangat besar pahalanya. Bahkan dia salah satu hak sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya ada 6. Salah satunya disebut di situ ittiba'ul janazah, mengikuti, mengantar jenazahnya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Adapun pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW di dalam hadis lain juga menyebutkan barang siapa yang menyaksikan jenazah, maksud menyaksikan ini hadir mengikuti penyelenggaraan jenazah itu, hatta yusalla alaihi falahu qiratun, maka dia dapat pahala seperti 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan, dan barang siapa yang mengikuti jenazah itu sampai dimakamkan, dikuburkan, selesai, walahu falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat pahalanya. Ditanya oleh salah seorang sahabat, apa itu qirat itu? Lalu Rasulullah SAW melihat ke gunung Uhud. Beliau menyebutkan qiratan, 2 qirat itu pahala 2 kali besarnya gunung tersebut. 1 qirat itu 1 gunung Uhud itu. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 kilo. Lebarnya sekitar 3 kilo, bervariasi. Ketinggiannya juga bervariasi. Puncak tertingginya sekitar 1000 sampai 1300 mdpl. Gunung yang besar, lebar dan panjang. Nah, bayangkan besarnya pahala dan keutamaannya. Mengantar jenazah, ikut menyelenggarakan jenazah sampai ke kuburannya, itu juga mengingatkan kita kepada kematian. Sebagian ulama bahkan ada di antara mereka itu sengaja memandikan jenazah itu sebagai kebiasaan dia. Tujuannya apa? Untuk mengingat kematian. Seperti Al-Imam Al-Muzani itu dalam biografinya, murid Imam Asy-Syafi'i. Beliau terkenal suka memandikan jenazah. Ketika ditanya kenapa, awalnya kata dia, awalnya dia ingin melembutkan hatinya dan mengingat kematian, mengingat akhirat. Lama-lama akhirnya menjadi itu kebiasaan dan kesukaan dia, ikut memandikan jenazah. Nah, ini pelajaran pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang sunnah dan keutamaan mengantar jenazah seorang muslim. Kemudian kata Al-Bara' tadi, sampailah kami ke kuburan. Dan waktu itu kuburan masih dalam proses penggalian.
belum selesai lahatnya, maka disebut di sini walamma yulhad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Jadi bukan menghadap ke kuburan, menghadap ke kiblat. Kuburan masih proses penggalian waktu itu. Beliau menunggu selesai digali. Kemudian menunggu jenazah diturunkan. Sambil menunggu beliau duduk. Apa kata sahabat? Dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Seolah-olah kana wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala kami. Apa maksudnya? Saking tenangnya mereka. Khusyuk. Jadi mereka duduk. Saking tenangnya mereka ibaratkan seolah sudah seperti pokok kayu. Sehingga burung bisa hinggap, tidak khawatir, tidak takut. Jadi kalau kita ke kuburan, mengantar jenazah salah seorang saudara kita, itu kita harus tenang. Ambil i'tibar, pelajaran. Bukan cerita sana sini. Bahkan ada yang tertawa-tawa sambil mengantar jenazah di kuburan. Lah, ini kuburan. Ini mengantar jenazah saudara kita yang akan kita tanam, kita timbun dengan tanah. Dan kita nanti juga akan seperti itu. Sampai sekeras itukah hati kita hari ini. Sehingga sebagian kita mengantar jenazah ke kuburan tidak tersentuh. Tertawa-tawa sana sini. Ada yang duduk di atas kuburan, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul. Bahkan ada yang menggunjing di kuburan. Sambil ada pula yang merokok-rokok dan segala macam. Ada yang menginjak-injak kuburan. Adab dan etika di kuburan itu tidak diterapkan. Lihat para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Ketika mereka ada di kuburan itu bersama Rasulullah SAW, mereka duduk tenang, semuanya tenang, khusyuk, sakinah dan waqar. Sampai-sampai burung diumpamakan seperti itu, seolah-olah saking tenangnya mereka, seolah-olah burung bisa hinggap di kepala mereka. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita kaum muslimin. Kalau kita ke kuburan saudara-saudari kita, bahkan ketika kita ziarah, itu hendaklah kita tenang, khusyuk. Kemudian juga tidak ribut, tidak menjadikan tempat itu untuk bermain-main, tertawa-tawa dan segala macam. Karena ini menunjukkan bahwa kita tidak mengambil i'tibar. Harusnya kita mengingat kematian. Kalau orang ingat kematian, bagaimana dia sanggup tertawa? Kalau dia bayangkan diri saya nanti seperti ini yang akan dikuburkan di sini. Hari ini dia, besok bisa jadi saya. Nggak mungkin lagi dia tertawa kalau dia betul-betul mengambil pelajaran. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirkumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kuburan, kata Nabi. Sekarang silahkan ziarahi kuburan. Karena ziarah kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Baik, kita lanjutkan. Wa fi yadihi sallallahu alaihi wasallam 'udun yankutu bihi fil ard. Faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ardi. Wa ja'ala yarfa' basaruhu wa yukhaffiduhu thalathan.
di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ada tongkat kecil. Jadi beliau sambil memegang tongkat kecil. Ud dari kayu. Yang kutubihi fil ard. Beliau memukul-mukulkannya ke tanah. Atau beliau mengorek-ngorek tanah. Dijelaskan oleh para ulama seolah-olah beliau itu sedang ada sesuatu yang beliau pikirkan. Dia duduk sambil dia memukul-mukul tanah dengan tongkat kecil itu, atau dia korek-korek tanah tersebut. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit, melihat ke langit dan menurunkannya. Kadang dia tengok ke atas, kadang dia turunkan. Beberapa kali seperti itu. Sahabat memperhatikannya. Faqal, setelah 3 kali beliau mengangkat pandangannya ke atas, kemudian menurunkannya lagi, seolah-olah ada sesuatu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala, ista'idhu billahi min adzabil qabri. Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Kemudian beliau berkata kepada yang hadir ketika itu, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau ulang. Lalu beliau pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan beliau ulang sampai 3 kali doa tersebut. Nah, beliau menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan salah satu dalil dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya azab kubur. Karena wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada sebagian firqah, sebagian kelompok yang memiliki akidah tidak percaya kepada azab kubur atau mengingkari adanya azab kubur. Itu ada. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini azab kubur itu adalah hak, ada, nyata. Karena apa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya ini, hadis ini. Dan hadis ini sahih. Jadi azab kubur itu adalah hak. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita setelah kita dalam solat, setelah kita selesai membaca tahiyat, ya, setelah selesai tahiyat baca tasyahud, kemudian salawat Ibrahimiyah, lalu selesai innaka hamidum majid. Setelah itu dianjurkan kita berlindung dari 4 perkara. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Beliau perintahkan kita untuk berdoa, berlindung dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah hidup dan mati, dan juga dari fitnah ad-dajjal. Suasana ketika itu kita bisa bayangkan bagaimana khidmatnya, bagaimana tenangnya, bagaimana khusyuknya momen itu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di kuburan itu. Jadi nggak ada itu main-main apa dan segala macam. Memang betul-betul untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan kesempatan itu untuk memberi nasihat, pengajaran kepada kaum muslimin yang ikut serta mengantarkan jenazah saat itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Tsumma qal", kemudian beliau bersabda, "Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah
Sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika dia berada dalam kondisi akan meninggalkan dunia, terputus dari dunia, finqita'in minad dunya. Inqita' itu terputus. Dalam keadaan mulai terputus dari dunia dan menuju akhirat. Maksudnya dalam kondisi sakarat, sakratul maut. Beliau mulai menceritakan bagaimana kondisi manusia ketika sakratul maut. Sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika dia dalam kondisi sakratul maut akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat, kata beliau. Nazala ilaihi malaikatum minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Maka hamba mukmin tersebut, maka ketika itu turunlah malaikat. Malaikat-malaikat, bukan satu malaikat. Turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Bidul wujuh, muka mereka putih, bersih, bersinar. Laksana matahari. Ka'anna wujuhahum asyams. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan-kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan wewangian dari surga pula. Jadi saudara-saudariku bayangkan. Saat engkau terbujur di atas tempat tidurmu, atau saat kematian itu mulai datang, lalu nyawamu sampai di tenggorokan, yugharghir namanya, gharghoroh. Ini dia saat sakarat. Ketika itu engkau melihat yang tidak dilihat oleh suamimu, istrimu, keluargamu, orang yang hadir bersamamu, ada di sekelilingmu waktu itu. Mereka hanya melihat kondisimu yang sudah mulai kaku, matamu yang barangkali menatap jauh, mereka tidak tahu apa yang engkau tatap. Kakimu sudah terasa dingin, tidak bisa lagi engkau gerakkan, sudah mulai kaku. Napasmu sampai di tenggorokan. Lalu engkau melihat malaikat-malaikat turun. Membawa kain kafan dari surga. Tercium wangi. Aroma surga itu. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampailah malaikat-malaikat itu di dekat orang tersebut, hamba mukmin tadi. Lalu dia duduk di sekelilingnya dan di hadapannya sejauh mata dia memandang. Allahu Akbar. Maka kadang kalau kita melepas seseorang itu wafat, terkadang kita lihat seperti dia melihat sesuatu. Dia melihat. Dia bukan melihat kita. Seperti dia melihat sesuatu. Pandangannya jauh. Karena malaikat-malaikat duduk di hadapan dia. Sejauh mata memandang. Ini saat-saat yang dahsyat. Saat-saat yang menentukan. Dan ini kondisi seorang hamba yang mukmin, hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Datang malaikat-malaikat dari langit itu membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si." Lalu datanglah malakul maut, malaikat maut. Jadi namanya malakul maut. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis, penyebutannya adalah malakul maut. Tidak ada disebut namanya Israel itu.
Nggak tahu bila Israel datang itu siapa Israel itu. Ada orang bilang kan bila Israel datang, kata dia. Penamaan Israel itu dari riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Bani Israel. Adapun dalam hadis-hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di sini malakul maut. Di dalam Al-Qur'an juga seperti di surah As-Sajdah diceritakan ketika malakul maut datang itu malakul maut. Jadi kita menyebutnya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah As-Sahihah, malakul maut. Sehingga datanglah malakul maut kepadanya hatta yajlisa inda ra'si, sampai dia duduk di dekat kepalanya. Jadi yang ada di sekeliling dan di hadapannya malaikat-malaikat lain yang turun dari langit tadi, yang mukanya putih bersih, berseri-seri dan bercahaya seperti matahari, malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya. Awalnya engkau menatap ke depan, di sekelilingmu tiba-tiba engkau menatap ke atas. Keluargamu sudah mulai cemas. Mereka mulai membisikkan pada dirimu, la ilaha illallah. Napasmu sudah satu-satu. Orang yang ada di sekitarmu ada yang membisikkan la ilaha illallah. Ada yang menangis terisak-isak, ada yang memanggil-manggil namamu. Bahkan mungkin ada yang menggoncang-goncangkan kaki, tangan, atau badanmu. Orang-orang yang kau cintai. Lalu malaikat maut pun berkata kepada hamba mukmin ini, berkata dengan lembut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tentram, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Begitu indahnya kematian seorang mukmin. Dijemput oleh malakul maut dengan lembut. Dipanggil dengan panggilan terbaik. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rabbi, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah Rabbmu dan juga keridhoannya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, qala fatakhruju tasilu kama tasilul qataratu min fis saqa. Lalu keluarlah ruh itu seperti air menetes dari bibir cerek. Ada cerek, apa kalau bahasa di sininya? Teko ya. Nah, cerek bahasa kami ya. Jadi menetes dia seperti diumpamakan di hadis itu seperti air menetes keluar. Ya. Tasil, mengalir dari mulut cerek tersebut atau teko itu. Lembut. Tidak susah dan tidak berat. Makanya orang-orang yang bertakwa itu kita dapatkan saat wafatnya, kadang ada di antara mereka yang tersenyum. Ada yang mukanya berseri-seri. Tenang. Ketika ruhnya meninggalkan jasadnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakhudhuha wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Ketika ruh tersebut keluar, diambillah oleh malakul maut. Dalam riwayat lain disebutkan ketika ruhnya keluar, maka ia disolatkan oleh malaikat yang ada di antara langit dan bumi serta malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang mau dia disolatkan oleh malaikat? Subhanallah. Ini nikmat yang tiada tara. Kemuliaan yang Allah berikan. Disolatkan oleh
oleh malaikat. Tentu ini mukmin yang betul-betul beriman, mukmin yang bertakwa, yang memang semasa hidupnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, berbuat kebaikan, dan senantiasa bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan-kesalahan dan dosanya. Allah anugerahkan dia husnul khatimah. Wa futihat lahu abwabus sama. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Subhanallah. Laisa min ahli babin illa wa huwa yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Setiap malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu langit yang dibuka itu, mereka semuanya berdoa kepada Allah, memohon agar ruh itu diangkat ke langit, masuk melalui pintu yang mereka jaga. Karena mereka senang. Mereka menunggu kedatangan ruh tersebut. Subhanallah, indahnya kematian seorang mukmin menuju alam barzah. Ya, di dalam hadis-hadis memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan beratnya saat-saat sakratul maut itu. Memang ada. Bagaimana kita menggabungkannya antara hadis ini yang menggambarkan bahwa keluarnya ruh itu gampang bagi seorang mukmin seperti air yang mengalir dari teko itu. Lalu sebagian hadis menyebutkan sakarat itu berat. Bahkan Rasulullah SAW waktu menjelang wafatnya, beliau di hadapan waktu itu beliau berbaring di tempat tidurnya atau berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di hadapan beliau ada air dalam bejana. Ketika itu beliau bercucur keringat dan beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut lalu mengusap wajahnya. Lalu beliau berkata sambil menunjuk ke atas, "Inna lil mauti lasakarat." Sallallahu ala nabi. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Beliau ulang 3 kali, "Inna lil mauti lasakarat. Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada saat sekaratnya. Di dalam beberapa riwayat lagi disebutkan kematian itu seperti ditebas pedang yang sangat tajam. Tapi bagi orang mukmin itu dimudahkan dan saat sakarat itu hanya sebentar. Tentu ini tergantung amalnya, ya, tergantung ketakwaannya, kesalehannya, dan kuat lemahnya iman seseorang. Berbeda-beda setiap orang, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman dan takwa serta amal solehnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut." Setelah keluar ruh itu dan diambil oleh malakul maut, malaikat-malaikat yang banyak itu tidak membiarkannya berada di tangan malakul maut. Segera mereka ambil, mereka terima. Lalu mereka kafankan dengan kafan dari sorga itu. Dan mereka beri wewangian dari sorga tersebut. Fadzalika qauluhu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Dan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, maksudnya malaikat. Malaikat-malaikat mewafatkannya dan mereka tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya begitu saja, langsung disegera diselenggarakan oleh malaikat. Fayas'uduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Lalu setelah itu mereka membawanya naik ke langit. Fayas'aduna biha
ila sama. Disebutkan di dalam hadis itu, sehingga keluar dari ruh itu, keluar dari ruh tersebut aroma yang sangat wangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard." Keluar dari ruh tersebut aroma wangi kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Yang paling baik, yang paling wangi yang pernah ada. Keluar. Semerbak mewangi. Lalu malaikat membawanya naik ke atas langit. Dan setiap kali melewati sekelompok malaikat, ketika malaikat maut itu membawanya naik, lalu melewati malaikat tadi, ya bukan malaikat maut yang mencabut nyawanya. Malaikat-malaikat yang banyak tadi. Ketika mereka membawanya naik dan setiap melewati sekelompok malaikat-malaikat, maka mereka pun bertanya. Mereka pun berkata, "Ma hadzal ruh thayyib?" Siapa ruh yang thayyib ini, yang baik ini? Siapa ini? Ruh yang wangi ini. Qalu, maka malaikat yang membawanya menjawab, "Fulan ibnu fulan, fulan bin fulan." Disebutkanlah nama terbaik dia yang pernah dinamakan pada dia ketika hidup dia, saat hidup di dunia. Hatta yantahu ila sama'id dunya, sehingga sampailah ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftah lahum. Lalu malaikat-malaikat itu minta izin kepada penjaga pintu langit dunia. Minta izin, lalu dibukakanlah pintu untuk ruh tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sab'ah. Lalu dibawa oleh malaikat itu. Setiap sampai satu tingkatan langit, maka dia diantar oleh malaikat-malaikat yang paling mulia yang ada di langit itu, malaikat muqarrabuha, lalu diantar sampai ke pintu langit yang di atasnya. Lalu berikutnya diantar lagi oleh malaikat yang terbaik yang ada di tingkatan tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Setelah itu, fayaqulullah, maka Allah pun berkata kepada malaikatnya, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyin." Catat, tulis kitab hambaku ini fi 'illiyin, di tempat yang tinggi. Allah berikan kemuliaan kepada ruh ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-Mutaffifin. "Wa ma adraka ma 'illiyun." Tahukah kalian apa itu 'illiyun? Kitabum marqum. Kitab yang ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabun, malaikat-malaikat paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah tabaraka wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik, berada dalam kenikmatan. Fayuktabu kitabahu fi 'illiyin, kata Nabi. Lalu ditulislah, dicatatlah catatan amalannya, kitab dia di 'illiyin. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada malaikat, "Aiduhu ilal ard." Kembalikan dia ke bumi. Kembalikan dia ke bumi karena belum terjadi kiamat. Jadi belum ada yang dimasukkan ke surga. Ke surga itu nanti setelah hari berbangkit, dihisab. Setelah hisab kemudian orang-orang yang Allah kehendaki masuk surga dimasukkan ke dalam surga. Diperintahkan oleh Allah, "Aiduhu ilal ard." Kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum
anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, sesungguhnya aku telah berjanji kepada mereka bahwasanya dari tanahlah aku menciptakan mereka, dan pada tanah, pada bumi pula aku kembalikan mereka, dan darinya pula aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Jadi tempat hidup manusia dan matinya itu ya di bumi. Allah tetapkan dari tanah, dari tanahlah aku ciptakan manusia itu, aku kembalikan dia lagi ke tanah, maksudnya di bumi ya. Dan aku keluarkan dia sekali lagi nanti di hari berbangkit dari bumi atau dari tanah. Jadi ada orang, katanya orang-orang luar, orang-orang barat, ilmuwan-ilmuwan berusaha mencari planet-planet lain sebagai alternatif untuk tinggal, pengganti bumi yang sudah mulai rusak. Kalau nanti terjadi kiamat mereka akan pindah, kehancuran bumi akan pindah ke planet lain. Itu sama sekali, itu adalah kedustaan. Ya, tempat yang Allah tetapkan untuk manusia itu adalah di bumi. Di situ mereka hidup, di situ mereka mati dan dikuburkan, di situ mereka akan dibangkitkan kembali kelak di hari kiamat. Kita lanjutkan hadis ini, hadis yang panjang ini. Mudah-mudahan cukup waktu kita, ini sudah hampir jam 9. Tadi saya dibisikkan sampai jam 9:15 aja Ustaz. Perjalanan ruh itu berat. Ini judul panitia yang milihkan untuk saya. Nah, panjang ini hadisnya. Bayangkan ke langit yang ketujuh. Ya, mana cukup ini 1 jam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuraddu ilal ard." Dikembalikanlah ruh tersebut ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya di alam kubur. Alam barzah itu. Dikembalikan ke jasadnya. Qala fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ruh itu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur itu. Apa kata dia? Demi Allah, fa innahu sesungguhnya dia si mayit itu mendengar detak-detak sendal, bunyi sendal langkah orang-orang yang mengantarkan dia. Karib kerabatnya, biasanya kan kalau sudah selesai penguburan itu orang-orang pergi tinggal keluarganya lagi nih. Keluarga atau orang-orang terdekat dia masih di sana berdoa kepada Allah, masih merenung, mungkin i'tibar, masih teringat sama dia lah. Ketika orang-orang itu pulang, ashabuhu, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengantar dia itu pergi, walau anhu mudbirin, pergi meninggalkannya, maka si mayit itu mendengar bunyi sendal mereka atau alas kaki mereka. Jadi di sini kita juga mengambil pelajaran kewajiban mengimani perkara yang gaib. Ini termasuk iman, rukun iman. Iman kepada akhirat. Bahkan mengimani yang gaib itu adalah bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara seperti ini tidak diukur dengan logika manusia. Perkara-perkara seperti ini sumbernya adalah wahyu Allah tabaraka wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menerima, mengimani dengan tunduk, patuh, meyakini itu adalah hak. Kita lanjutkan. Fayatihi malakani syadidal intihar. Kemudian setelah orang yang menguburkan dia pergi meninggalkan kuburan itu, datanglah 2 malaikat kepada dia. Datang 2 malaikat yang disebutkan di sini
syadidal intihar, yang sangat mengerikan hardikannya. Intihar itu bentakan, hardikan. Fayantahiranihi, lalu malaikat itu pun membentak, menghardik si mayit itu. Wa yujlisanihi, dan mendudukkannya. Didudukkan dia. Tentu ini alam barzah, bukan lagi alam manusia ya. Suasananya sudah beda, gaib. Kita nggak tahu bagaimana, kan sempit, ditimbun di lahat itu. Ya itu bukan alam hidup kita yang nampak oleh mata kita, indera kita. Tapi itu adalah alam gaib, alam barzah. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu berkata kepada dia sambil menghardik dan membentaknya. Man rabbuk? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani ma wa ma amaluk? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ketika itu malaikat bertanya kepada dia, siapa Rabbmu? Mar Rabbuh. Ini ujian terakhir manusia. Ujian di alam barzah. Seseorang menjawab sesuai dengan keimanan dan amal dia ketika hidup di dunia. Ditanyakan kepada dia, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbmu? Karena dia adalah seorang mukmin yang mengenal Rabbnya, yang dahulu sujud kepada Rabbnya, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, tunduk dan patuh kepadanya. Maka dia bisa menjawabnya. Allah berikan dia al-qaulu tsabit. Jawaban, kata-kata yang kokoh ketika ditanya oleh malaikat. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yang kokoh, yang tetap, bilqawli tsabit fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia, wa fil akhirah, maupun di akhirat. Nah ini termasuk sudah mulai menuju akhirat. Lalu ditanyakan lagi kepada dia, wa madinuk, apa agamamu? Karena dia selama di dunia, dia betul-betul mengenal agamanya. Dan dia mengamalkan agama tersebut, dia pegang teguh. Maka dia bisa menjawabnya. Islam atau dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Lalu ditanyakan lagi kepada dia, wa ma hadzal rajul? Siapa ini laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Lalu dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia betul-betul ketika hidup di dunia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai contoh dan suri tauladannya, satu-satunya manusia yang benar-benar dia ikuti, dia patuhi, dia contoh, dia teladani, dia pegang teguh sunnahnya, dia amalkan. Maka dia jawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi oleh malaikat itu kepada dia, wa ma amaluk? Apa saja amalanmu? Apa yang engkau kerjakan ketika hidup di dunia? Lalu disebutkan di antara amalan dia yang dia sebutkan ketika itu, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Beruntung orang-orang yang banyak dan sering baca kitab Allah. Aku membaca kitab Allah, fa'amantu bih wa saddaqtu. Aku beriman kepadanya, mengimani kitabullah itu, dan aku membenarkannya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min
Dan itu adalah fitnah, ujian terakhir yang diberikan kepada seorang mukmin. Ditanya siapa Robnya, ditanya apa agamanya, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah pentingnya kita mempelajari 3 landasan pokok ini. Atau dikenal dengan istilah ulama kita thalathatul usul atau al-usul ats-tsalatsa. Tapi bukan sekedar belajar dan menghafalnya saja. Tentu dengan mengamalkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayunadi munadim minas sama, maka terdengarlah seruan dari langit atau terdengarlah seruan di langit, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan kepada malaikatnya, fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Bentangkan dia tempat tidur dari surga. Pakaikan kepada dia pakaian dari surga. Bukakan untuknya pintu ke surga. Dia berada di alam barzah, di kubur, tapi diberikan kenikmatan. Ini nikmat alam barzah. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Diberi dia tempat tidur dari surga, dipakaikan pakaian dari surga, kemudian dibukakan pintu ke surga. Maka ketika dibukakan pintu surga itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayatihi min rauhiha wa tayyibiha. Datanglah aroma segar, aroma wangi dari surga itu ke dia di alam kuburnya itu. Sehingga dia semakin nyaman, semakin tenang, semakin nikmat di alam barzah itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Lalu diluaskan, dilapangkan kuburannya sejauh mata dia memandang. Subhanallah. Nikmat yang luar biasa untuk hamba ini. Makanya kita kalau sholat jenazah itu kan kita doakan. Di antaranya kita doakan agar kuburannya itu diterangi. Kemudian juga dilapangkan kuburannya. Wa wasi'lahu madkhalahu. Ya. Kemudian juga kita doakan waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya itu salah satu taman surga. Itu kita doakan dalam doa kita ketika menyolatkan jenazah. Setelah itu wa ya'tihi, dalam riwayat lain yumaththal lahu rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi. Kemudian datanglah seseorang atau dalam bentuk seseorang yang tampan wajahnya, hasanul wajhi, bagus wajahnya, dan bagus pakaiannya, hasanul thiyabi, thayyibur rih, wangi baunya. Ada orang datang kepada dia di situ. Tampan, bagus, wangi, sehingga mata enak memandangnya. Fayaqul, lalu sosok orang ini berkata kepada si mayit itu, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim, hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kata sosok orang yang datang itu kepada si mayit, bergembiralah engkau dengan kabar gembira untukmu. Aku sampaikan kepadamu kabar gembira bahwa engkau mendapat ridho dari Allah, bahwa engkau mendapat tempat di sorga-sorga yang ada kenikmatan abadi padanya. Ini adalah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka si mayit itu heran, siapa ini?
Dia pun bertanya. Fayaqul, si mayit berkata, wa anta fabasyarakallahu bi khair, man anta? Engkau. Semoga Allah jadikan engkau membawa berita gembira. Siapa engkau sebenarnya? Qal, maka orang tersebut menjawab, ana amaluka salih. Ana amaluka salih. Fa wallahi ma 'allamtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Thumma yuftah lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Fayuqal, hadha manziluka law 'asaita Allah, abdalakallahu bihi hadha. Fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas sa'ah. Kaima arji ila ahli wa mali, fayuqalu lahu uskun. Lalu ketika dia bertanya si mayit itu, siapa engkau? Wajahmu wajah yang baik membawa berita gembira. Siapakah gerangannya engkau? Maka orang itu menjawab, ana amaluka sholih. Aku adalah amal solehmu. Beruntung orang-orang yang ketika hidup dia di dunia, dia penuhi hidupnya dengan amal soleh. Amal soleh itu yang menjadi teman kita dalam kesendirian di alam barzah. Dia datang menemuimu. Lalu amal soleh tersebut berkata kepada dia, fa wallahi, demi Allah, aku tidak mengenalmu, kata dia kepada si mayit, melainkan engkau ketika di dunia dahulu sari'an fi ta'atillah, selalu bersegera, bergegas menjalankan ketaatan Allah, bati'an fi ma'siyatillah, lambat jauh dari maksiat kepada Allah. Kalau panggilan Allah, kalau untuk ibadah, untuk ketaatan, untuk amal soleh, dia orang yang paling cepat, bergegas. Begitu seharusnya seorang mukmin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan atau kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itulah orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa saling berlomba-lomba. Jadi dia ini bersegera ketika di dunia, bersegera menjalankan ketaatan dan jauh dari maksiat. Kalau ada dorongan maksiat, bisikan syaitan, dia paling lambat ini. Tapi kalau untuk ketaatan, bisikan yang baik, dia bersegera, bergegas. Ini peringatan untuk kita. Kita mengaca diri kita. Baca hadis ini, renungkan, posisikan diri kita. Kalau saja kita di alam barzah nanti, apakah ada amal soleh kita yang datang seperti itu? Karena amal soleh itu mengatakan, yang saya tahu, yang saya kenali dari dirimu di dunia dahulu kamu, kalau amal soleh itu bersegera, bergegas, nggak malas-malasan. Kalau bermaksiat kamu paling berat, paling jauh, berusaha menghindar, lambat. Kenapa dikatakan lambat? Karena kan namanya manusia juga tidak ada yang maksum. Manusia itu punya salah dan dosa. Tapi bedanya orang ini dia lambat, ya, dia berusaha, tapi mungkin dia pernah tergelincir. Beda kalau dalam ketaatan dia bersegera, bergegas, cepat. Coba kalau kita yang di sana, apa nanti yang dikatakan oleh amal soleh kita itu? Sementara kita di dunia barangkali orang yang malas-malas, kurang beramal soleh. Kalau amal soleh, kalau ibadah, kalau panggilan untuk kebaikan, enggak apa-apa, antum dulu. Insya Allah saya nyusul nanti. Itu. Tapi kalau ada pembagian makanan, kita paling depan barisannya. Iya. Lihat ada orang bergerombol pembagian kan, ada nasi kotaknya atau segala macamnya, berebut kita.
Giliran panggilan tuh terdepannya maju, maju. Dia lihat dulu kiri kanan, disuruhnya orang maju, padahal ke tempat yang terbaik. Aneh ya manusia ini. Kita aneh kita. Bayangkan, di depan ada kosong, dia lihat ke belakang, lihat ke kiri kanan. Disuruhnya orang ngisi. Padahal itu saf yang terbaik. Padahal melangkah, menutup celah saf yang kosong itu kan menghapuskan kesalahan dan ditinggikan derajat. Ini kan menunjukkan kita kadang-kadang kurang paham makna bergegas, bersegera melakukan kebaikan itu. Kalau untuk akhirat itu berlomba-lomba. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia kalah sama orang biasa. Tapi kalau akhirat jangan sampai, karena itu kehidupan yang sebenarnya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, idza ra'aitar rajula nafasaka fid dunya. Kalau engkau lihat orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalah kamu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia nggak mungkin kita susah mengalahkan. Karena kita nggak tahu rezeki kita apakah bisa di atas dia atau tidak. Tapi kalau akhirat kita memang diperintahkan untuk berlomba-lomba. Kemudian kata Nabi SAW, dibukakan untuknya pintu sorga dan pintu neraka. Maka dia melihat sorga, melihat neraka. Tatkala dia melihat ke neraka, apa kata amal solehnya tadi? Hada manziluka law asaitallah. Inilah tempat tinggalmu, neraka ini, kalau engkau bermaksiat kepada Allah. La ilaha illallah. Abdalakallahu bihi hada. Lalu Allah gantikan tempat tinggalmu itu dengan ini, sorga ini. Karena engkau bertakwa kepada Allah. Nah, jadi orang itu sudah disiapkan dua tempatnya itu. Ada di neraka, ada di sorga. Kalau dia bermaksiat, banyak maksiat dan tidak bertobat kepada Allah, ini tempatnya. Kalau dia bertakwa, bertobat dari dosa-dosanya, ini tempatnya. Ketika melihat nikmat sorga itu, bahwa Allah menggantikan neraka, kalau dia bermaksiat ini tempatnya, lalu Allah gantikan dia nikmat sorga, tempat tinggal di sorga, dan dia lihat rumah dia, tempat tinggal dia di sorga itu dengan kenikmatannya, maka dia tidak sabar lagi untuk segera kiamat. Karena kalau kiamat, maka dia akan segera masuk ke surga. Maka si mayit ini pun berkata, Rabbi ajli sa'ah, atau Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Wahai Rabbku, segerakan tegaknya kiamat. Kaima arji ila ahli wa mali, agar aku di sorga bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan hartaku. Tapi di sorga. Maka dikatakan kepada dia, fayuqalu lahu uskun, tenanglah engkau. Karena ada masanya nanti, dia menunggu sampai masa dibangkitkan masa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjut hadis ini. Mas, ini baru separuh hadis ya. Masih ada separuhnya lagi. Subhanallah, ini separuh baru. Dan kita sengaja penjelasannya tidak panjang-panjang, memang hadis saja kita baca. Nabi SAW melanjutkan, wa innal abdal kafir wa fi riwayatin al fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh ma'ahum al fasuh minan nar ma'ahum al-musuh minan nar fayajlisuna minhu maddal basar. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat lain hamba yang fajir. Jadi ada dua disebutkan, hamba yang kafir dan hamba yang fajir. Apa bedanya? Kafir itu pasti fajir, tapi fajir belum tentu kafir. Fajir itu bisa juga seorang mukmin tapi banyak dosa. Banyak dosa, bergelimang dosa, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idza kana fi inqita'in minad dunya.
wa iqbalin minal akhirah, ketika dia dalam keadaan kondisi akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat, saat sakratul maut, seorang kafir atau seorang fajir, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit, malaikat-malaikat yang keras, mengerikan, sangat hitam, sudul wujuh, malaikat yang sangar, keras, hitam wajahnya, menyeramkan. Dan dia membawa kain kafan dari api neraka dan bebauan dari api neraka. Lalu mereka duduk sejauh mata dia memandang. Duduk di hadapannya sejauh mata dia memandang. Maka sebagian orang-orang yang sekarat itu ketakutan. Seperti dia ketakutan melihat sesuatu yang menyeramkan, takut. Waliyadzubillah. Kemudian ja'ahu thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Datanglah malakul maut lalu duduk di atas kepalanya. Lalu malakul maut membentaknya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Hai jiwa yang kotor, hai ruh yang keji. Dipanggil dengan nama yang buruk, nama yang jelek. Ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Keluar engkau menuju kemurkaan dan amarah Allah. La ilaha illallah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadi. Ruh itu ketakutan. Dia tidak berani keluar. Fatafarraqa, lalu dia bersembunyi di setiap urat-urat dan sendinya. Tafarraq, berpisah-pisah, terpisah-pisah. Fi jasadi, di dalam tubuh jasad orang tersebut. Fayantazi'uha kama yantazi'u sufud al-kathiru sya'bi min as-sufil mablul. Lalu karena dia tidak mau juga keluar, ditarik paksa, dicabut, yantazi'uha, dicabut dengan paksa oleh malakul maut. Seperti kayu-kayu yang berduri ditarik dari bulu yang basah. Misal ada kayu-kayu yang berduri dibungkus kapas, ya, suf kapas, maaf, kapas yang basah. Ketika ditarik dengan paksa kayu berduri itu, apa yang akan terjadi? Kapas itu akan terputus-putus, tersobek-sobek. Bayangkan kalau tubuh seseorang itu dicabut seperti itu, bagaimana menyakitkannya. Terputus-putus bagian-bagian tubuh yang ada di dalamnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqatta'a ma'aha al-uruq wal asab. Terputus-putus urat-urat dan otot-otot dia, koyak-koyak. Maka kesakitan. Na'udzubillah. Ditarik paksa. Fayal'anuhu kullu malakin baina as-sama'i wal ar wa kullu malakin fis sama' wa tughlaq abwabus sama'. Lalu seluruh malaikat antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di atas langit melaknat ruh tersebut. Na'udzubillah, dilaknat oleh para malaikat-malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, ditutup pintu-pintu langit untuknya. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruju ruhu min qibalihim. Tidak ada satupun malaikat yang menjaga pintu-pintu langit tersebut, melainkan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah naik ruhnya melalui pintu kami. Semuanya tidak mau menerima ruh ini, ditolak oleh malaikat. Na'udzubillah. Fayakhudhuha, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard.
Lalu malaikat maut pun mengambil ruh tersebut. Kemudian malaikat-malaikat yang berwajah hitam mengerikan tadi tidak membiarkannya sekejap mata pun, tidak dibiarkan sekejap mata pun, langsung mereka ambil, mereka letakkan di kain kafan, di kafan yang kasar dari dan bau busuk dan busuk yang dari api neraka tersebut. Maka kata Nabi SAW, keluarlah dari ruh tersebut bau busuk bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian fayas'aduna biha. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Fayaquluna fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammu biha fid dunya. Lalu dibawalah naik oleh malaikat. Setiap melewati kelompok malaikat, maka mereka bertanya, ruh siapa ini yang sangat bau ini? Maka disebutkanlah ruh fulan bin fulan, seburuk-buruk nama yang pernah digunakan atau diberikan kepada dia ketika di dunia. Lalu kata Nabi SAW, hatta yantahi bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Lalu dibawalah naik sampai ke langit dunia. Kemudian malaikat yang membawanya minta izin, minta dibukakan pintu. Tidak dibukakan pintu untuk dia, untuk ruh ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di surah Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke lubang jarum. Kan tidak mungkin. Nah, kalau yang ini itu adalah orang-orang kafir, karena orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Orang kafir kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk surga. Fayaqulullah, lalu Allah pun berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Tulis kitabnya, catatannya fi sijjin, di tempat yang paling rendah, di tempat bumi yang paling rendah. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, aidu abdi ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan hambaku ini ke bumi, karena aku telah janjikan, darinya aku ciptakan, kepadanya aku kembalikan, dan darinya pula aku bangkitkan, aku keluarkan sekali lagi. Lalu fatutrahu ruhuhu minas sama'i torhan. Ruhnya ini tidak diantar oleh malaikat. Kalau yang ruh orang mukmin bertakwa tadi diantar. Kalau ini dicampakkan dengan kuat dari atas langit, dicampakkan ruh itu ke bumi oleh para malaikat. Hatta taqa'a fi jasadi, sehingga sampai jatuh ke jasadnya. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayra aw tahwi bihi ar-rih min makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia itu jatuh dari tempat yang tinggi dari langit, lalu disambar oleh burung atau ditiup oleh angin yang kencang dari tempat yang sangat tinggi sehingga jatuh ke bawah. Ini peringatan tentang bahaya kesyirikan. Seorang yang mati di atas kesyirikan, syirkul akbar, tidak diterima oleh Allah. Bahkan tidak diterima oleh malaikat. Dicampakkan begitu saja kembali ke jasadnya sampai nanti hari berbangkit. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Qala, Nabi SAW bersabda, fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Dan dia
mendengar sendal, langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarnya ketika pulang meninggalkannya. Wa ya'tihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Lalu datanglah dua malaikat. Dua malaikat yang mendudukkannya lalu membentaknya dengan keras. Fayaqulani lahu. Malaikat itu setelah mendudukkannya berkata kepada dia dengan membentaknya, "Man rabbuk?" Fayaquluna ha ha. Maksud ha ha itu dia Dalam riwayat lain dikatakan ha la adri, aku tidak tahu siapa Rabbku. Karena dia di dunia dahulu tidak beriman, menyekutukan Allah. Atau karena dia dahulu di dunia hanya mengaku beriman dengan lisannya. Tapi dia tidak buktikan, dia tidak sujud kepada Rabbnya. Tidak sholat kepada Rabbnya. Tidak patuh kepada Rabbnya. Dulu dia hanya mengenal, apa kata dia? Ha la adri. Dalam riwayat ini disebutkan, aku mendengar sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Aku mendengar manusia berkata Allah, Allah, Allah. Menyebut nama Allah, aku pun ikut mengatakan seperti yang mereka katakan, tapi aku tidak kenal, tidak tahu. Barangkali burung beo lebih baik daripada dia. Burung beo memang dia mengikuti saja apa yang diucapkan oleh orang. Mungkin dia bisa menyebut, membaca Al-Fatihah, ya, membaca Bismillah, membaca Assalamualaikum. Tapi kan burung dia tidak mukallaf, tidak berdosa. Manusia, dia diwajibkan beriman dengan mengikrarkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan anggota badan dia. Kemudian ditanya lagi, fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Lalu ditanyakan lagi kepada dia, fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu atau apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fala yahtadi li ismih, dia tidak kenal namanya, enggak tahu dia namanya. Ini orang-orang yang dahulu tidak kenal nabinya, kecuali hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak tahu sosoknya, tidak tahu ajarannya, tidak mengikuti petunjuknya. Fayuqal, dikatakan karena dia tidak tahu menjawab itu, fayuqal Muhammad. Kata malaikat, Muhammad. Fayaqul la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna dzak, aku hanya mendengar manusia mengatakan itu. Fayuqal, maka malaikat membentaknya dengan sangat keras. La daraita wa la talaut, engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Dia tidak tahu dan tidak membaca. Kamu tidak tahu dan tidak membaca. Sumber-sumber kebenaran itu sekarang sudah ada di mana-mana. Kalau kita mau untuk mencari kebenaran itu, kita bisa membaca, bisa belajar, bisa mengaji. Ini keutamaan kita belajar menuntut ilmu. Keutamaan beragama itu jangan hanya taklid buta saja, mengekor saja. Ada perkara-perkara dalam agama kita itu yang memang wajib kita paham, wajib kita tahu, wajib kita mengerti, tidak boleh tidak. Seperti misalnya pokok-pokok keimanan, seperti 2 kalimat syahadat, rukun-rukunnya, syaratnya, perkara-perkara yang bisa merusaknya. Ini setiap person kita harus belajar ini. Bukan sekedar diucapkan saja, diulang-ulang saja la ilaha illallah 100 kali semua bisa, tapi paham tidak maknanya, diamalkan tidak. Nah ini dia. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, fayunadi munadim minas sama'an kadhiba fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar.
Kemudian terdengarlah seruan dari langit bahwa dia telah berdusta. Hamba itu bohong. Hamba mukmin, hamba kafir atau fajir tadi. Lalu diperintahkan bukakan untuknya pintu ke api neraka. Bentangkan untuknya tempat tidur dari api neraka. Maka terasalah datang kepada dia min harriha wa sumumiha, terasa panasnya api neraka itu, baunya yang busuk, hawanya itu terasa sama dia, menyiksa dia. Wa yudayyiq alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, dan disempitkan kuburannya itu, menjepit dia sampai tulang-tulang rusuk dia saling bertemu satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah. Remuk dia di alam barzah tersebut. Kemudian fayatihi au yumathalu lahu rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, lalu datanglah seseorang yang buruk rupa, buruk pakaiannya, bau badannya, busuk aromanya, datang kepada dia. Kemudian orang itu berkata kepada si mayit yang kafir atau fajir ini, abshir billadhi yasu'uk, aku sampaikan kepadamu berita yang membuatmu buruk, yang menyedihkan, yang buruk bagimu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul, lalu si mayit ini bertanya, anta fabasyarakallahu bisyar. Man anta? Engkau. Siapa engkau yang membawa berita dan kabar buruk ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyar. Wajahmu wajah yang membawa keburukan. Fayaqul, lalu dia berkata, ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang khabith, yang keji, yang buruk. Amalanmu yang jahat. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ala ma'siyatillah fajazakallahu syarran. Demi Allah, yang aku tahu kamu itu dulu lambat, malas, enggan untuk taat kepada Allah, cepat dalam bermaksiat, segera dalam bermaksiat. Kalau urusan maksiat dia paling terdepan. Na'udzubillah. Ini peringatan bagi kita semua untuk introspeksi diri. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan, kata dia. Tsumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mizrabbah. Lalu didatangkanlah kepada dia sosok yang buta, yang tuli dan bisu, sosok yang mengerikan, membawa martil yang sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau daraba biha jabalan kana turaba." Kalau seandainya sosok itu memukul gunung dengan martilnya, hancur lebur menjadi debu. Kemudian fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban, thumma yu'iduhu Allah kama kan, fayadribuhu darbatan ukhra, fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian sosok itu pun memukulnya sehingga dia hancur lebur menjadi tanah. Lalu Allah kembalikan lagi utuh seperti sedia kala. Kemudian dipukul lagi oleh sosok tersebut. Disiksa dia di alam barzah. Sampai akhirnya dia menjerit. Fayasihu sayhatan. Dia menjerit sekeras-kerasnya karena tersiksa, karena kesakitan. Jeritannya itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi jin dan manusia tidak tahu dia azab kubur, tidak bisa mendengarnya. Tapi makhluk lain mendengarnya. Seperti hewan-hewan itu dengar. Hewan-hewan tahu orang yang diazab dan disiksa. Maka kadang-kadang sebagian hewan ketika dia di kuburan itu ketakutan. Karena dia tahu ada orang yang disiksa di alam barzakh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dulu kata dia, orang-orang kalau kudanya, zaman dulu kan kuda,
hewan tunggangan, kuda, onta, keledai, atau bagol. Dulu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang kudanya itu sakit, kaum muslimin ya, kaum muslimin kalau kudanya sakit perut, kembung, karena penyakit kuda itu kolik namanya, itu sakit di perutnya. Kalau itu sudah terlambat mengobatinya, mati dia. Dia tidak bisa kembung, dia tidak mau makan lagi, bergas di dalam perutnya, tidak bisa buang air. Nah, cara pengobatannya apa? Kalau dulu kaum muslimin membawa kudanya ke kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Yahudi dan Syiah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka bawalah kuda itu ke kuburan Yahudi dan Syiah. Lalu kuda itu ketakutan, berlari-lari, kan dipegang tali itu, berputar-putar, ketakutan, lari sampai terkencing-kencing, terberak-berak sehingga sembuh kembungnya itu. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan kisah ini untuk apa? Untuk menjelaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah, Rafidhah itu disiksa di alam kuburnya. Kita nggak tahu, tapi itu menjadi salah satu tanda, bukti hewan-hewan takut, lari dia kencang. Kalau sekarang pun orang bedanya, kalau pemilik kuda atau orang yang memelihara kuda, kalau kuda sedang kembung itu biasa dibawa lari, disuruh lari terus tuh, putar, sampai akhirnya terkencing-kencing. Nah, kalau dulu nggak susah, dibawa saja ke kuburan orang kafir, Yahudi. Nah, karena orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisanya manusia mendengar azab kubur itu juga bagian dari rahmat Allah. Kalau saja manusia mendengar orang-orang yang diazab di kubur, maka masjid akan penuh semuanya. Gak ada lagi mereka pergi di tempat tidur bersama istrinya. Mungkin pekerjaannya dia tinggalkan semuanya, taubat semuanya. Atau bahkan mungkin tidak akan nikmat lagi makannya. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nggak bisa hidup manusia, ketakutan mereka. Dan itu juga sebagai ujian bagi mereka. Agar mereka bersungguh-sungguh. Karena dia tidak pernah tahu apakah baik atau buruk di alam barzah, maka dia bersungguh-sungguh beramal soleh dan bergantung, berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuftah lahu babum minan nar." Lalu dibukakan untuknya pintu neraka. Wa yumahadu min furasyid nar. Dibentangkan tempat-tempat tidur dari neraka. Lalu setelah dia melihat tempat tinggal dia di neraka, fayaqulu rabbi la tuqimis sa'a, wahai Rabbku jangan tegakkan hari kiamat. Lalu hamba tersebut di alam barzah itu sampai hari berbangkit. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selesai hadis ini, hadis yang panjang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Daud dan Nasai, hadis yang luar biasa dan sering-sering kita ulang di rumah, baca, merenung agar selalu menjadi pengingat bagi kita. Ingin seperti apa kita mati nanti? Apakah ingin malaikat menyolatkan, membawa kita ke langit? Apakah ingin alam kubur kita menjadi salah satu taman surga? Atau sebaliknya, waliyadzubillah, kita sudah tahu, sudah mendengar dan menyimaknya. Maka silahkan kita pilih jalan kita. Maka pilihlah jalan hamba-hambanya yang mukmin dan bertakwa. Mungkin kita tidak sempat tanya jawab ya, saya mohon maaf karena sudah malam. Tetapi banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita petik dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada DKM, pengurus masjid yang sudah mengundang dan menyediakan tempat. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi antum semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.